Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. sahabat Al-Uswah dimanapun berada. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih berjumpa lagi pada ruang berbagi yang insya Allah membawa keberkahan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Bersama saya Ustadzah Latifah. Assalamualaikum Bunda Dwi. Waalaikumsalam Ustazah. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dalam acara Ruang Berbagi bersama sahabat Al-Uswah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan sedikit tentang panjenengan dan dunia kepenulisan. Nah, Bunda Dwi ini adalah salah satu wali murid dari siswi Al-Uswah, yaitu bernama Mbak Aska dari kelas 5C dan juga adiknya dari kelas 2C yang bernama Asyifa. Nah, kepada Bunda Dwi, mari persilakan untuk berkenalan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Purwati. Saya seorang guru ASN di salah satu SMK negeri di Pasirian, Ustazah. Kemudian kalau sore hari, saya adalah seorang ibu yang punya bisnis kecil-kecilan dari rumah. Saya kelola di sore hari. Dan yang terpenting Ustazah, ketika saya di malam hari, peran saya adalah yang paling penting adalah peran saya sebagai seorang ibu dan seorang istri bagi kedua putri saya. Jadi kalau malam itu memang sengaja saya pergunakan untuk anak-anak. Jadi untuk mengisi membonding mereka itu di malam hari seperti itu. Jadi kegiatannya memang cukup padat Ustazah. Insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah waktu yang Bunda Dwi miliki selama sehari itu kan sama ya dengan kita semua 24 jam. Namun ketercapaian setiap orang itu berbeda-beda. Masya Allah, Bunda Dwi ini salah satu wali murid yang juga membina ekskul di Al-Uswah. Dan kebetulan ekskul ini baru pertama kali di Al-Uswah. Nah, dan saya lihat itu Mbak Aska juga sangat meminat di dunia kepenulisan. Nah, dalam hal ini bagaimana? Apakah Mbak Aska ini memang dari kecil sudah timbul rasa hobinya terhadap dunia kepenulisan? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang bagaimana cara panjenengan mendidik Mbak Aska. Ustazah, sebenarnya Aska itu anaknya yang kan cenderung pendiam anaknya pendiam, kemudian kalau nggak ditanya itu juga dia nggak akan berbicara kan gitu. Sebenarnya saya sebagai orang tua itu tidak mendoktrin kakak harus jadi penulis, tidak. Cuman saya di rumah itu sedikit memfasilitasi anak-anak. Jadi saya biasakan mungkin yang sering saya lakukan di rumah itu menjelang tidur, saya mesti membacakan buku cerita. Entah itu 5-10 menit itu saya pasti bercerita dulu. Saya bacakan dengan suara nyaring, mereka mendengar, kemudian kita berinteraksi di situ, saling tanya jawab seperti itu. Dari situ saya suruh coba kalian ceritakan ulang gitu. Jadi mereka setelah saya cerita, saya tanya-tanya, kemudian mereka menceritakan ulang. Ruang-ruang yang seperti itu menciptakan literasi di rumah itu yang saya tonjolkan di rumah. Kemudian kebiasaan misalnya saya sediakan di situ pojok baca. Jadi saya sediakan literasi-literasi majalah, buku-buku cerita itu saya taruh di tempat-tempat yang mudah dijangkau sehingga mereka untuk mengambil buku, jadi lebih mengenalkan buku itu ke Aska, seperti itu. Kemudian awalnya kenapa kakak itu punya hobi menulis gitu saja, karena kan mungkin melihat bundanya yang suka sering baca, lihat kesehariannya bundanya kok sering menulis, akhirnya secara alamiah itu setidaknya kan nular ke anak-anak seperti itu, karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap hari di rumah. Terus kemudian ada ruang di mana kakak saya suruh untuk kak coba apa yang dirasa kakak tadi itu coba ditulis gitu.
Coba ditulis. Jadi sampai rumah itu mesti dia mengungkapkan perasaannya tadi. Oh, aku di sekolah itu kecewa, aku tadi di sekolah seneng, aku tadi di sekolah itu melakukan apa, itu coba ditulis Kak gitu. Sederhana seperti itu. Kemudian membuat jadwal. Dengan cara sederhana seperti itu akan mengembangkan kemampuan menulis secara sendirinya Ustazah. Jadi apa nggih, hal kecil kalau ditulis itu kan pasti suatu saat kalau dibaca ulang itu kan, oh aku dulu waktu kecil seperti ini ya, gitu. Itu akan menimbulkan pengalaman yang luar biasa. Itu yang akan yang saya terapkan ke anak-anak. Jadi sekecil apapun kamu tulis, karena itu nanti jadi kekayaan yang luar biasa buat kamu. Karya yang tak akan pernah lekang oleh waktu itu adalah tulisan gitu. Itu karya yang abadi. Kamu nggak ada pun kalau kamu bisa menulis itu pasti akan terkenang. Oh dulu saya pernah nulis ini ya gitu. Itu nanti yang jadi kebanggaan kita, saya gitu kan. Jadi prinsip-prinsip seperti itu yang saya terapkan di dalam rumah gitu saja. Oh iya. Untuk mendoktrin kakak harus pintar nulis, kakak harus enggak. Saya terus terang enggak. Cuman memang menciptakan bagaimana kegiatan literasi itu ada di dalam rumah itu sendiri. Oh iya, berarti Bunda membiasakan dari membaca dulu nggih, membacakan anak-anak sebuah cerita, ngoten nggih. Masya Allah, alhamdulillah, dan juga membuat mereka agar mereka menceritakan hal-hal yang mereka rasakan sehari-harinya, Masya Allah, dan kemudian dituliskan berupa tulisan, ngoten nggih. Nah, ini adalah hal kecil nggih Bunda. Jadi hal kecil yang memang kalau dimulai dengan baik, insya Allah akan membuahkan sesuatu yang besar. Iya, sesuatu yang besar, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini kan Bunda kan juga tidak hanya sebagai pengajar, ngoten nggih. Tadi sudah banyak kesibukannya, ngoten. Bagaimana cara panjenengan membagi waktu? Ya, ada dua hal Ustazah yang selama ini saya terapkan. Yang pertama adalah manajemen waktu, pengelolaan manajemen waktu yang sangat ketat. Gitu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah skala prioritas. Jadi di mana saya harus memiliki skala prioritas, mana yang harus saya kerjakan, yang bisa dikerjakan saya kerjakan, mana yang harus yang bisa ditunda saya tunda. Nah, itu saya sudah punya seperti itu setiap harinya. Kemudian membuat schedule yang sangat ketat. Artinya apa nggih? Mengatur waktu, manajemen waktu itu benar-benar saya lakukan setiap hari. Entah itu mencatat di otak atau mencatat ada catatan kecil, itu mesti saya buat jadwal kecil. Apa yang harus nanti saya lakukan dulu ya, apa yang harus saya hari ini saya harus apa itu. Selain itu ya dukungan dari keluarga, terutamanya dari suami. Jadi kita kompak, memang nggak ada rasa gimana ya, harus saling bekerja sama. Kalau kita nggak bisa kerja sama ya kita capek sendiri saja. Jadi mana yang pekerjaan yang bisa dilakukan oleh suami ya dilakukan oleh suami, walaupun itu pekerjaan istilahnya seorang perempuan nggih. Jadi ada pembagian tugas seperti itu saja. Masya Allah, nggih, berarti manajemen waktu itu berkaitan dengan schedule yang harus benar-benar dilakukan. Apa itu namanya? Istiqomah ya? Iya, istiqomah dalam melakukan. Dan itu dilarang untuk tidak melakukan. Dilarang untuk tidak melakukan. Nggih, betulan seperti itu saja. Apa nggih, menurut orang mungkin kok kaku bagi dirinya sendiri. Terus saya tidak akan kaku dengan apa yang sudah saya lakukan setiap hari seperti itu, karena itu sebuah rutinitas yang harus saya lakukan seperti itu. Kemudian untuk semuanya capek bisa saja, kalau misalnya dibilang capek memang capek. Cuman setiap kali saya melakukan sesuatu itu sudah saya niatkan karena Allah. Itu yang membuat saya merasa capeknya hilang, lelahnya berbayar dengan sesuatu yang insya Allah nanti suatu saat berkah kan seperti itu. Jadi setiap kali saya mengawali suatu aktivitas itu pasti saya niatkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, berkah ya Allah, Bismillah gitu. Ini saya niatkan hanya karenamu gitu. Jadi walaupun itu hasilnya menurut kita di luar ekspektasi kita atau kurang dari ekspektasi saya, sudah biasa, itu kan memang harus dilakukan seperti itu. Iya, Masya Allah, selain skala prioritas dan manajemen waktu, ternyata kita itu memang harus melibatkan Allah setiap waktu, setiap waktu dan setiap kegiatan kita. Masya Allah, ini yang harus harus benar-benar dijadikan pedoman gitu Bunda. Betul, iya. Masya Allah. Karena kalau tanpa pertolongan Allah kita jelas tidak mungkin bisa. Ustazah, saya pagi ngajar, kemudian sore
karena di rumah juga ada usaha kecil-kecilan gitu. Kemudian saya juga hobi memang di jualan, terus kemudian malam harus ngajarin anak-anak. Kalau kita nggak dibantu sama Allah, nggak mungkin bisa untuk bisa survive sampai hari ini. Iya, Masya Allah. Nggih, alhamdulillah, Masya Allah. Nah, apakah Bunda dulu itu memang berniat untuk menjadi seorang guru? Melihat sekarang Bunda kan menjadi seorang guru bahasa Indonesia ya, dan Iya. juga panjenengan sekarang itu benar-benar menggeluti di dunia pendidikan, ngaten. Apakah ini memang dari entah itu cita-cita panjenengan atau bagaimana? Guru bukanlah cita-cita utama saya saja. Oh Karena iya. sebelumnya saya bekerja di sebuah BUMN. Jadi apa istilahnya guru itu malah jadi pelarian buat saya gitu. Oh, ternyata ya. Bukan sebuah tujuan utama. Awalnya hanya sebuah pelarian untuk menjadi guru gitu, Cuman setelah saya masuk ke dunia pendidikan, oh ternyata hati saya itu cintanya kok di sini ya, Oh, Masya terpautnya itu kok di Allah. sini ya, ketemu anak-anak, bisa menularkan sebuah ilmu. Kalau menurut orang mungkin, alah ilmunya hanya sebentar, hanya sedikit, tapi bagi mereka, bagi anak-anak yang menerima, ini sesuatu yang bisa meningkatkan kepercayaan diri saya, gitu. Anak-anak itu mesti seperti itu. Jadi dari situlah muncul cinta terhadap dunia pendidikan, Masya Ustazah. Allah, alhamdulillah. Dan Seperti itu. juga Bunda Dwi ini ternyata sudah punya karya nih. Nah, Alhamdulillah, ini Ustazah. untuk dunia kepenulisan itu, apakah memang Bunda dari sejak muda itu sudah memang sudah gemar baca buku atau bagaimana? Mungkin bisa di-spill sedikit tentang dunia kepenulisan. Kalau saya itu memang awalnya suka membaca, Ustazah. Oh iya. Jadi mulai kecil itu saya suka baca majalah. Waktu itu kan kalau masa kecil saya majalah Bobo, Mentari gitu. Jadi memang senang membaca. Awalnya senang membaca. Kemudian punya angan-angan. Aku besok kalau sudah besar gitu ya. Besok kalau sudah besar tuh saya pengen punya buku, bisa buat buku gitu. Alhamdulillah walaupun saya tidak sehebat, masih belum sehebat penulis-penulis terkenal, setidaknya saya sudah menuangkan ide, kemudian menuangkan sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran saya melalui tulisan. Ada beberapa tulisan yang sudah saya tulis dan bisa diterbitkan melalui buku bersama dengan teman-teman. Alhamdulillah. Barakallah ya Bunda. Alhamdulillah, bismillah. Dan ini menular kepada Mbak Aska. Masya Allah. Nah itu mungkin panjenengan punya trik-trik tersendiri. Kok bisa Mbak Aska itu bisa juga menulis sebuah karya? Mungkin punya tips-tipsnya? Iya, Ustazah? Saya itu yang awal yang saya lakukan adalah saya adalah contoh bagi anak-anak saya. Jadi saya akan memberikan contoh ke mereka. Kalau bukan kita yang beri contoh, mereka kan tidak akan ikut-ikutan kan seperti itu. Jadi saya menjadi teladan, saya menjadi contoh bagi mereka. Oh ternyata menulis itu bisa ini ya, bisa untuk curhat gitu, bisa untuk menuangkan ide-ide yang ada dalam pikiran itu bisa ditulis, bisa dikembangkan itu melalui sebuah tulisan seperti itu yang pertama. Jadi menjadi teladan bagi anak-anak. Kemudian teladan yang benar-benar nyata, ya Bunda. Kemudian yang kedua itu saya biasanya memberikan reward kecil, walaupun karya yang dibuat aja hanya berupa tulisan kecil itu saya wah luar biasa Kak gitu. Itu akan menimbulkan semangat buat kakak untuk menulis gitu. Kakak bisa kok gitu, memotivasi kakak untuk selalu dengan memberikan reward kecil gitu, walaupun karyanya tidak ngejudge, oh ini jelek pembuatan. Jadi luar biasa gitu. Dari situ menciptakan cinta dulu saja, menciptakan cinta dulu ke tulisan, menciptakan cinta dulu untuk membaca. Orang kalau sudah cinta itu kan kalau disuruh kan gampang ya Ustazah, kalau diarahkan itu kan mudah kan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu biasanya saya lebih ke memberi ruang ke kakak.
Misalnya, coba Kak, ini ada karya, coba kamu tulis ulang gitu. Nggih. Apa yang sudah dibaca oleh kakak itu sebenarnya isinya apa gitu. Sering melakukan evaluasi seperti itu gitu saya. Gitu. Kemudian kalau yang berikutnya biasanya saya juga ini ya lebih ke mengajak kakak untuk diskusi. Oh, diskusi nggih. Diskusi. Kak, ini ada buku baru kayak gini Kak. Ini tadi isinya tentang apa ya Kak gitu. Oh, tadi isinya gini Kak. Seperti, mencintai dulu, istilahnya mencintai dulu, membaca itu juga mencintai dulu, menulis juga harus bagaimana kita menciptakan cinta itu dulu gitu, baru nanti bisa untuk mengarahkan kakak ke depannya seperti apa gitu. Alhamdulillah, terima kasih nggih Bunda. Nggih, Masya Allah, sama-sama. langkah yang pertama itu ternyata teladan, yaitu contoh Nggih, nyata dari Bunda contoh. Dwi sendiri. Yang Nggih. kedua itu reward kecil terhadap sesuatu yang sudah dilakukan oleh kakak, ditulis oleh kakak. Ngoten nggih? Nggih, ya, Oke, Ustazah. yang ketiga evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan Nggih. dan ditulis. Iya, Ngoten nggih? betul. Dan juga yang keempat mengajak diskusi. Masya Nggih. Allah. Dan hasilnya alhamdulillah kakak sudah bisa menulis dengan Satu rapi. buku, Kalau saya nggih. lihat juga dari jawaban-jawaban yang biasanya Nggih, Ustazah. eh, soal-soal itu memang rapi sekali. Yang memang dari rumah sudah diajari Iya, gitu, nggih, ngaten nggih Bunda. Ustazah. Alhamdulillah. Nah, pada semester ini panjenengan kan sudah membina ekskul di Al Uswah, Betul. nggih, beberapa siswa ngoten nggih di ekskul literasi. Nah, boleh diceritakan apa yang membuat Bunda Dwi bersedia membina siswa-siswi kami di Al Uswah? Nggih. Kenapa Lentera itu muncul nggih Ustazah? Seperti Nggih, nggih. kenapa? Lentera itu kan literasi generasi Al-Uswah. Nah, kenapa saya mau di situ? Karena itu passion saya di situ gitu Oh saja. iya. Terus kemudian melihat semangatnya anak-anak menulis, kemudian bagaimana saya bisa terlibat di dalamnya itu menurut saya itu sebagai ibadah. Saya niatkan untuk ibadah. Karena hal kecil kalau kita sudah bisa bermanfaat untuk orang lain. Katanya kan sebaik-baiknya orang adalah orang-orang yang bermanfaat ya Ustazah. Nggih, iya. Bagaimana saya bisa untuk bermanfaat untuk orang lain, bisa menggali ide mereka, menciptakan generasi yang kreatif, inovatif melalui kegiatan literasi itu Ustazah. Jadi memang benar-benar passion bagi saya sendiri untuk oke Ustazah, saya terima tantangan ini gitu. Kan selain itu kan saya juga belajar Ustazah, tidak hanya memberi pelajaran tapi saya juga belajar dari semangat mereka. Semangat menulis mereka luar biasa gitu. Kenapa ini tidak dikembangkan gitu? Kenapa ini tidak diarahkan sekalian gitu? Mereka adalah anak-anak yang luar biasa yang mau untuk mengekspresikan idenya, kreativitasnya melalui kegiatan literasi. Jadi di Lentera sendiri kan tidak hanya menulis itu saja, tapi mereka kita ajarkan juga untuk bagaimana cara public speaking, bagaimana cara menulis dengan baik, bagaimana menceritakan, mendongeng itu bagaimana gitu. Jadi tidak hanya dalam bentuk tulisan saja. Kadang ada yang Bu Dwi saya nggak bisa ini gitu. Pasti bisa dengan semangat kecil seperti itu. Itu yang membuat saya belajar dari mereka Ustazah. Kalimat afirmasi. Iya, kalimat afirmasi yang pasti bisa kok. Bu Dwi aku ini tidak bisa gitu. Bisa gitu. Dari situ saya belajar, oh semangat mereka sudah luar biasa ya gitu. Kenapa saya tidak bersemangat sebagai pembinanya nanti kan seperti itu. Anak-anak aja sudah semangat seperti itu. Karena anak-anak di Al Uswah luar biasa. Mereka untuk kemauan menulisnya itu tinggi saja. Walaupun ya namanya anak-anak memang harus diarahkan gitu. Cuma kemauan untuk menulis dan menceritakan itu kalau menurut saya sudah luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Ini termasuk rezeki bagi lembaga kami di Al Uswah, ngoten nggih. Jadi memang Lentera ini benar-benar memfasilitasi Ananda yang yang gemar menulis juga atau bercerita juga nggih Bunda. Jadi bukan hanya menulis saja, ngoten nggih, Masya Allah. Masya Allah, dan juga tujuannya Bunda ini sangat mulia sekali. Iya, sebagai ladang pahala buat saya saja. Nanti kalau mereka sukses, kita bisa menciptakan generasi yang luar biasa dari literasi kan ya juga pahala akan mengalir ke saya juga. Akan mengalir, insya Allah. Barakallah Bunda. Lalu
Saat panjenengan mengajar ekskul di sekolah, apakah tadi ada anak yang apa itu tidak percaya diri? Tidak percaya diri, Ngoten nggih. betul. Selain kalimat afirmasi, adakah triknya Bunda dalam memotivasi mereka? Iya, saya punya satu siswa, kebetulan ada satu siswa di Al-Uswa, laki-laki, iya. Dia cenderung tidak bisa diam, kinestetik sebenarnya, anaknya kinestetik. Terus lari ke sana ke sini. Tapi di sela-selanya dia itu seperti ini. Ustazah, aku pengen bisa menulis gitu. Semangat itu yang bisa, pasti bisa kok. Ayo kita nulis bareng gitu. Jadi mereka sambil bergerak. Jadi saya membebaskan mereka berkreasi sampun Ustazah. Mau ditulis dengan pakai lari, silahkan. Mau ditulis pakai guyonan, boleh, silakan. Asalkan kamu melakukan apa yang sudah saya perintahkan, seperti itu. Melaksanakan tugasnya. Iya, melaksanakan tugasnya dengan berbagai cara, silakan gitu. Jadi saya memfasilitasi mereka tidak harus dengan duduk yang cantik, menulis karya tidak. Mereka boleh bengong dulu, silahkan. Keluar dulu, Ustazah aku tak jalan-jalan dulu ya. Kadang-kadang saya dipanggil Ustazah mereka. Karena mungkin kebiasaan ke Ustazah. Sama dengan Ustazah di sekolah. Ustazah, saya bisa ya ke sawah dulu. Boleh. Mau apa ke sawah leh? Saya gitu. Melihat padi itu gimana? Boleh. Silakan digambarkan. Lihat padi dulu, kemudian kamu tulis. Jadi melihat secara visual dulu, baru mereka tulis. Seperti itu kan ada anak-anak tipe-tipe yang seperti itu. Jadi tidak mengekang cara belajar mereka seperti apa. Tapi bagaimana kita merangkul mereka supaya mereka dengan cara belajar yang seperti itu mereka bisa menciptakan sebuah karya saja. Gitu. Jadi tidak kaku dengan apa yang harus ada di dalam diri saya. Kamu harus cantik, duduk manis, tidak seperti itu. Gitu. Masya Allah, barakallah Bunda. Masya Allah. Di sini berarti panjenengan tidak membatasi bagaimana mereka, cara mereka belajar, memberi ruang dan waktu yang luas bagi mereka. Jadi, Masya Allah sekali nggih Bunda. Alhamdulillah. Masya Allah, setelah tadi panjenengan sudah memberi berbagai tips dan banyak motivasi yang bisa kita ambil dari penjelasan Bunda Dwi nggih. Nah, terakhir pertanyaannya, bagaimana perasaan panjenengan setelah bergabung bersama kami menjadi salah satu pembina ekskul di Al-Uswa? Mungkin apa panjenengan bisa mengungkapkan di sini? Alhamdulillah Ustazah adalah energi positif bagi kami sekeluarga, karena dari Ustazah, dari Al-Uswa, anak-anak kami itu bisa terdidik dengan baik, menjadi manusia yang benar-benar taat, insya Allah menuju ketaatan ke Allah. Terima kasih Ustazah, ini suatu yang luar biasa gitu, mengajarkan anak sekecil itu tanpa disuruh, gitu. Tapi mereka sudah punya kewajibannya, melakukan kewajibannya dengan sendirinya, itu sudah luar biasa. Terima kasih Ustazah. Apalagi ketika saya bergabung itu saya malu sendiri kadang. Waduh, Ustazahnya kakak ini sudah hafal sekian juz gitu. Kemudian sudah seperti ini gitu. Jadi Ustazah merupakan figur yang terbaik buat kami sekeluarga, seperti itu. Masya Allah. Berarti panjenengan bahagia sekali, alhamdulillah. Ustazah, terima kasih banyak. Kami sebagai wali murid sudah diberi fasilitas seperti itu. Tidak hanya anak-anak yang diajak ke surga, tapi juga wali muridnya juga harus itu saling bergotong royong untuk nanti kita memakmurkan surga, istilahnya seperti itu. Ustazah. Bismillah, Bunda. Bismillah. Berarti menjadi pembina di Al-Uswa ini merupakan salah satu energi yang bisa menarik gitu nggih Bunda. Energi positif ya yang akan bisa nanti menjadi pahala jariah gitu nggih Bunda. Alhamdulillah. Kami juga sangat berterima kasih ngoten nggih. Karena saya jadikan salah satu sumber ladang pahala untuk kami sekeluarga gitu saja. Masya Allah, ini yang yang apa ya? Yang tidak banyak dimiliki. Insya Allah. Bagaimana saya harus mencari ladang-ladang itu nanti yang bisa istilahnya
tujuan kita hidup kan masuk surga nggih Ustazah nggih. Nggih. Jadi harapan saya itu melakukan hal kecil tapi nanti bisa masuk surga kan gitu nggih. Nggih, Masya Seperti itu Allah. Ustazah nggih. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita juga terima kasih banyak ya Bunda. Sama-sama Ustazah. Dari Nggih. awal tadi panjenengan sudah banyak menjelaskan tentang dunia kepenulisan dan juga memotivasi saya sendiri terutama, dan juga semoga bermanfaat untuk yang lainnya. Ya insya Allah memang ketika menjadi orang tua itu memang tidak mudah ya Bunda. Iya. Harus banyak belajar. Apalagi menjadi seorang guru juga, Iya. ngoten nggih. Dan ini adalah sebuah pembelajaran untuk melatih kesabaran, ngoten Betul. nggih. Iya. Masya Allah, kita menghadapi keluarga kita di rumah dan juga anak-anak di sekolah. Dan ketika kita di rumah ada masalah, Iya. datang ke sekolah ya harus dengan perasaan yang bahagia, Betul. ngoten nggih. Nggih. Alhamdulillah, tentang dunia kepenulisan ini tadi poin-poin yang bisa saya dapatkan dari Bunda. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan atau mengajak siswa agar dia memiliki kecintaan terhadap dunia kepenulisan. Yaitu yang pertama tadi adalah dengan sering membacakan buku ya Bunda. Iya. Membacakan buku atau membaca buku. Yang kedua itu menjadi teladan. Menjadi teladan ini yang agak susah. Nah, yang ketiga yaitu riwayat kecil tadi sudah disampaikan. Riwayat kecil ketika Ananda sudah memiliki, ketika Ananda menghasilkan sesuatu. Yang kedua, yang keempat, evaluasi terhadap yang sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu mengajak diskusi atau mengajak ngobrol. Alhamdulillah, semoga Lentera di Al-Uswah nanti semakin maju, semakin banyak anak-anak berkarya di dalam dunia kepenulisan. Bukan hanya sekedar menulis, namun mengajak mereka agar mereka lebih percaya diri, nggih Bunda. Percaya diri, nggih. Alhamdulillah. Nah, itu saja sahabat Al-Uswah. Semoga harapan kita semua, semoga kita semua bisa menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Nggih Bunda, saya juga mohon maaf pada panjenengan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.